Kenalin, ini Adi, seorang fresh graduate yang baru saja meraih penghasilan pertamanya dari dunia kerja. Dengan penuh semangat, Adi mulai memikirkan berbagai cara menarik untuk menggunakan penghasilannya tersebut. Akan tetapi, sebelum itu, Adi juga kepikiran untuk mencadangkan sebagian penghasilannya agar dapat berguna di kemudian hari. Adi sudah memikirkan beberapa opsi, yaitu membeli surat berharga seperti obligasi, menginvestasikan pada saham suatu perusahaan, atau membeli aset yang nilainya dapat naik dari waktu ke waktu seperti properti. Agar pilihannya lebih matang, Adi menelusuri terlebih dahulu aspek apa saja yang harus jadi pertimbangan sebelum memilih aset yang akan diinvestasikannya. Saat sedang menelusuri, Adi pun bimbang. Ternyata banyak sekali aspek-aspek yang harus dipertimbangkan olehnya untuk memilih aset investasi yang tepat. Adi harus mempertimbangkan hal-hal seperti tingkat suku bunga yang berlaku, profil risiko yang dimiliki oleh suatu aset, dan kondisi ekonomi atau kebijakan yang memengaruhi aset investasi tersebut. Saat sedang berjalan di luar, perhatian Adi tertuju pada salah satu kantor cabang bank syariah yang baru-baru ini sedang ngetren di dunia investasi. Karena penasaran, Adi memasuki gedung bank syariah tersebut untuk mencari tahu aset investasi apa saja sih yang ditawarkan oleh mereka. Saat di dalam, Adi berinteraksi dengan salah satu senior customer service di bank tersebut dan menyampaikan bahwa dirinya tertarik untuk menginvestasikan tabungannya agar mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Mendengar ketertarikan Adi tersebut, Putri menjawab bahwa ada banyak sekali perjanjian akad yang digunakan oleh bank syariah untuk menghasilkan keuntungan bagi nasabah mereka. Namun, saat Putri sedang menjelaskan, Adi pun merasa bingung karena dia mendengar banyak sekali kosakata baru yang sebelumnya belum pernah dia dengar, seperti istisna, salam, murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Tertarik pada salah satu penjelasan Putri, Adi pun penasaran, apa sih akad mudharabah dan musyarakah itu? Putri terdahulu menjelaskan bahwa dalam setiap pelaksanaan transaksi keuangan syariah, terdapat 5 prinsip yang harus dianut dan diaplikasikan, yaitu prinsip persaudaraan atau menjunjung nilai tinggi kebersamaan dalam memperoleh manfaat, keadilan atau menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan posisinya, kemaslahatan atau menghasilkan sesuatu yang berbentuk kebaikan dan manfaat, keseimbangan atau mencapai keseimbangan pada setiap aspek, dan universalisme atau esensinya dapat dilakukan oleh setiap golongan yang berkepentingan tanpa membeda-bedakan satu sama lain. 4 unsur juga tidak diperbolehkan pada pelaksanaan transaksi keuangan syariah, yaitu riba atau bunga tambahan dari pokok pinjaman, maisir atau judi atau spekulasi, gharar atau ketidakjelasan pada transaksi jual beli, dan zalim atau mengambil hak orang lain secara tidak benar. Akad mudharabah dan musyarakah adalah akad kerjasama yang digunakan sebagai bentuk permodalan untuk mengembangkan suatu usaha. Akad ini melibatkan investor sebagai pemilik dana yang menyimpan dana mereka di bank, dan bank sebagai penghubung yang akan menyalurkan dana tersebut kepada calon pengelola dana untuk menghasilkan keuntungan dari bagi hasil yang akan dibagikan kepada para investor. Dari penjelasan tersebut, Adi masih penasaran kalau kedua akad tersebut digunakan untuk menciptakan kerjasama dan mengembangkan suatu usaha. Perbedaan apa yang membuat kedua akad tersebut memiliki nama yang berbeda? Putri menjelaskan bahwa perbedaan pada kedua akad tersebut terdapat pada peran masing-masing pihak, keterikatan pada akad, dan pembagian keuntungan atau kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Pada akad mudharabah, pihak pemilik dana atau sahibul mal ialah berperan sebagai investor yang menyalurkan modalnya dalam bentuk kas. Di lain sisi, pihak pengelola dana atau mudharib ialah berperan sebagai pengelola operasional usaha yang menyalurkan tenaga atau keterampilannya dalam keberlangsungan operasional usaha. Sementara itu, pihak yang terlibat pada akad musyarakah ialah dikenal dengan mitra pasif dan mitra aktif. Kedua pihak ini harus saling menanamkan modal mereka pada pembangunan usaha dalam bentuk aset kas maupun non-kas dan dapat memberikan kontribusi berupa tenaga atau keterampilan. Namun mitra aktif pada umumnya akan lebih berperan pada keberlangsungan operasional usaha dan catatan keuangan. Pada akad mudharabah, setiap keuntungan operasional ialah akan dibagi pada kedua pihak sebesar kesepakatan persentase pada akad. Sementara itu, setiap kerugian finansial yang terjadi ialah akan ditanggung oleh pemilik dana atau sahibul mal seorang. Pada akad musyarakah, setiap keuntungan ialah akan dibagi pada kedua pihak sebesar kesepakatan persentase pada akad. Sementara itu, setiap kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak sesuai dengan besaran proporsi modal yang dimiliki. Kedua akad mudharabah dan musyarakah dapat mewajibkan sang pengelola dana untuk memberikan suatu jaminan pada pelaksanaan akad. Namun, jaminan ini ialah digunakan bukan untuk menjaminkan keuntungan, melainkan sebagai tanda janji keseriusan pengelola dana agar tidak lalai dalam mengelola dana tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, Adi sudah dapat lebih matang untuk menginvestasikan tabungannya pada bank syariah.